warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha fil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama bersyukur, memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua sampai saat ini. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-14 dari bulan Ramadan. Di antara kita mungkin ada yang sudah 15 hari, sudah hampir setengah selesai kita dari bulan Ramadan, dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan amanah yang ditegakkan di tempat kita masing-masing, dengan segala kemudahan kita untuk beribadah di siang dan malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya. Apalagi ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima dan dijadikan pemberat amal timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin Allahumma. Salawat dan salam juga tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mewariskan kepada kita nur, cahaya Al-Quran, Al-Hadis, Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dipermudah selalu untuk mempelajari, merenungkan, mengamalkan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan, tauladankan kepada sahabat-sahabat beliau, yang dinukilkan dan diwariskan kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan puasa dan juga tujuan dari puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masyhur sekali dibacakan, ditilawahkan, dikumandangkan di bulan-bulan puasa, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan panggilan yang memuliakan di dalam ilmu ulumul Quran. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan yang memuliakan hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat itu dengan tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita juga akan sedikit menyinggung tentang tujuan puasa yang lainnya yang juga ada di rentetan ayat-ayat puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Tapi tujuan yang pertama adalah agar kita bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan takwa itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir rahmatullah taala alaihi, itu beliau menukilkan satu riwayat tentang percakapan antara Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat
Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, beliau mengatakan, "Pernahkah Anda melewati jalan yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Pernah." Kemudian Ubay bertanya lagi, "Apa yang Anda lakukan?" Kemudian Umar menjawab, "Aku sing-singkan lengan bajuku dan berhati-hati melewatinya." Kemudian Ubay mengatakan, "Maka itulah takwa." Jadi inti dari takwa itu, ketika disebutkan takwa di dalam bahasa Arab, itu artinya salah satu adalah hati-hati. Jadi berhati-hati dalam melangkah. Dalam konteks ayat ini, hati-hati kita dalam menjalani kehidupan yang kita adalah hamba Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. Maka takwa di sini adalah ketika seseorang hati-hati ketika berhadapan dengan perintah Allah sehingga dia menunaikannya, dan hati-hati ketika berhadapan dengan larangan Allah sehingga dia menjauhkan dirinya dari larangan Allah tersebut. Maka ketika seseorang berpuasa, outputnya takwa itu, ketika kita jabarkan, misalkan seseorang berpuasa, di situ dia menahan lapar dan haus dan kebutuhan biologis yang diharamkan di siang hari puasa. Kemudian dia memaksimalkan segala macam ibadah khusus di bulan Ramadan, seperti tilawatul Quran. Bahkan Al-Imam Malik menutup majelisnya ketika masuk bulan Ramadan, fokus membaca Al-Quran. Di banyak riwayat yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin pernah mendengarkan, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i itu satu hari bisa sampai 2 kali khatam Al-Quran. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin 1 hari khatam Al-Quran saya pernah ikut majelisnya, dibacakan oleh seorang qari hafidh. Ya, tapi kalau 2 kali, kalau bukan karena karamah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kayaknya untuk terjadi bagi kita. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak riwayat lain bagaimana para ulama dulu membaca Al-Quran. Memaksimalkan ibadah khusus selama bulan Ramadan, salat. Memperbanyak salat di malam hari, salat tarawih, salat witir, salat tahajud. Dan memperbanyak amal khusus yang lain seperti bersedekah, berinfak. Apalagi Nabi SAW mencontohkan ketika masuk bulan puasa, Nabi itu diibaratkan di dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut, Nabi itu karih al-mursalah. Itu seperti angin yang berhembus, menyejukkan, terasa dan dari segala sisi. Nabi saja di luar bulan puasa, di dalam riwayat disebutkan Nabi itu orang yang kalau diminta itu nggak mungkin nggak ngasih. Masuk bulan Ramadan luar biasa. Masuk bulan Ramadan luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Ya kita pun juga itu salah satu amalan khusus yang mungkin di luar bulan puasa kita biasa sekian sehari berinfak. Maka di bulan puasa harus lebih daripada itu. Di hari-hari bulan puasa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat yang lebih daripada hari-hari di luar bulan puasa. Dan salah satu cara seseorang mendapatkan rahmat Allah, dihindarkan dari neraka dan diampuni dosanya, bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa sedekah itu akan menghapus dosa sebagaimana air menyiram api. Murka Allah Subhanahu wa taala luluh ketika seseorang bersedekah.
Dan ini salah satu ibadah khusus di bulan Ramadan, memperbanyak infak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang, di media mudah sekali kita mendapatkan tautan, link atau kemudahan untuk kita berinfak. Mau berwakaf Al-Quran, di internet banyak. Mau kita berinfak untuk pesantren, membangun pendidikan tarbiyah Islamiyah untuk generasi-generasi selanjutnya, di internet banyak. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu masing-masing punya mustahik yang Bapak Ibu tahu bahwa mereka membutuhkan untuk disalurkan infak sedekah kita kepada mereka. Sekarang segala macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu outputnya itu takwa. Allah inginkan kita dengan semua macam ibadah yang kita lakukan itu, termasuk amanah, integritas kita di tempat kita bekerja. Allah inginkan dengan itu semua, itu kita menjadi orang yang meniti jalan takwa. Di sini mungkin saya contohkan yang ada dua hal. Yang pertama, muraqabatullah. Jadi takwa itu sehingga seseorang ketika dia bertakwa, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hati-hati di dalam meniti jalan kehidupannya, di rumah, di tempat dia bekerja, dan dimanapun dia berada. Dia menghidupkan muraqabatullah itu di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi dengan kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan haus di siang hari, itu Allah inginkan kita itu merasakan, walaupun tidak persis merasakan seperti yang mereka rasakan. Ketika saat-saat seperti ini kita mendapatkan berita tentang saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara-saudara kita di Sudan, saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di berbagai tempat, bahkan di negara kita sendiri. Allah inginkan ketika kita merasakan lapar itu, kita ingat, sadar bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan. Walaupun kesadaran seperti ini itu Allah yang mudahkan, Allah yang berikan taufik muncul ke dalam hati kita. Karena kadang-kadang juga, karena ketika kita merasa lapar, yang kita ingat apa yang mau buka, antar malam mau makan apa. Itu yang kadang kita ingat. Kemarin udah makan ini, apalagi yang belum misalnya. Terkadang itu yang terbesit. Bukan yang terbesit bagaimana orang-orang di luar sana yang tidak merasakan kenikmatan, yang tidak merasakan kelapangan yang saat ini kita rasakan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur, memberikan cahaya ke dalam hati kita untuk mendapatkan tujuan dari puasa, tujuan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari-hari di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan yang pertama dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ada juga tujuan lain yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, tentang bulan Ramadan, yaitu di ayat 185. Ya. Kalau 183 akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kalau 185 akhirnya adalah la'allakum tashkurun. Ya. Jadi Allah menginginkan, setelah Allah berkalam tentang bulan puasa ini adalah bulannya Al-Quran, bulan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Di ayat ini disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu selalu menginginkan kemudahan dan tidak mau menyulitkan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddah,
dan agar kalian menyelesaikan masa-masa ibadah di bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir, ala ma hadakum, atas apa yang Allah sudah hidayahkan ke dalam hati kalian untuk beribadah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya. Jadi selain takwa, Allah juga menginginkan tujuan kita masuk ke bulan Ramadan ini adalah agar kita itu menjadi hamba yang meniti jalan syukur. Kita sampai puncak syukur itu mungkin mustahil ya. Puncak syukur kepada Allah itu mustahil. Benar-benar kita 100% bersyukur itu mustahil. Semampu kita. Allah Subhanahu wa taala inginkan kita bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga inginkan kita bersyukur. Karena kenapa? Terkadang Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak serta-merta kita ingat kalau itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang atau mungkin sering kita merasa ibadah itu kita yang usahakan, sehingga ketika kita dipuji kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kita dicela, kita tersinggung. Ibadah kita kurang, dicela oleh orang, diingatkan, kita malah merasa tersinggung. Kalau itu yang terjadi, berarti takwa kita itu masih kurang. Kita masih melihat bahwa takwa kita itu adalah usaha kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala inginkan ala ma hadakum, atas semua hidayah yang kalian terima di bulan Ramadan itu kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur itu apa? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa syukur itu adalah ketika kita melihat sang pemberi nikmat, bukan kita melihat nikmatnya. Ketika kita dimudahkan beribadah, yang kita lihat Allah yang memberikan hidayah sehingga kita mudah dalam beribadah. Bukan kita melihat upaya kita, bukan kita melihat ikhtiar kita, usaha kita, tapi kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita, kemudian kita memuji Allah atas nikmat tersebut. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian puncaknya yang kita titi jalan ini, puncaknya adalah Rasulullah SAW, yaitu kita meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dalam memanfaatkan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali riwayatnya, Nabi SAW, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, sering mungkin mendengarkan tentang hadis ini, bagaimana Nabi SAW itu sholat tahajud sampai kedua kakinya itu ada yang bilang pecah-pecah, ada yang bilang bengkak, sakit. Ya bayangkan Bapak Ibu, jangankan Rasulullah SAW, ulama-ulama yang datang setelah Nabi saja itu diriwayatkan Imam Ahmad 300 rakaat satu malam. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ke Timur Tengah mungkin akan mendapatkan masjid yang sholat semalam suntuk itu sholat di bulan Ramadan. Nabi SAW mencontohkan, beliau adalah manusia yang maksum, dijamin Allah masuk surga. Bukan masuk surga, yang buka pintu surga itu Nabi SAW. Ketika di hari akhir nanti, ketika dibangkitkan manusia, yang bangun pertama kali siapa? Nabi SAW yang Allah bangunkan. Yang bersujud meminta ampun kepada Allah untuk kita semua itu Nabi Muhammad SAW. Yang buka pintu surga Nabi SAW. Surga yang paling atas yang nempatin Nabi SAW. Telaga Kautsar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sudah dijamin hidupnya di dunia dan di akhirat. Tapi Nabi SAW sholat sampai segitunya. Bagaimana kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, kenapa engkau melakukan ini padahal engkau sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nabi itu gak berdosa, tapi diampuni, maksum, dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kesimpulannya,
ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, menjadikan takwa itu motor kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan takwa itu kita menghindar dari maksiat, dari pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mendekati apa yang Allah larang. Dengan takwa itu menjadi motor kita untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah setiap harinya, dan ruhnya adalah syukur. Sehingga kita itu tidak lagi melihat usaha dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala yang alama hadakum, yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang kita jalani di tahun yang lalu. Jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, menjadi orang-orang yang mutaqa minan nar, yang Allah bebaskan kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan juga menjadikan kita hamba yang beruntung, mendapatkan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan ini, menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari akhir, yang menjadi saksi kita menjadi hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan juga antum semua. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Akhiru da'waya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya? Ya, Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya. Alhamdulillah ini dari DKM ada hadiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Dan sedekah itu anjurannya adalah dari yang dekat. Nah, batasan dekat ini sebatas mana? Apakah di antara misal saudara atau keluarga itu, apabila ada yang memang kondisinya miskin atau kurang mampu, itu apakah boleh batasannya sedekahnya apa boleh diberikan sedekah atau berlimpah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, sebelum Anda jawab, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu memang adalah satu pertanyaan yang ditanyakan juga dulu oleh sahabat Nabi SAW. Nabi SAW menjawab, ketika seseorang berinfak dan dia berinfak kepada orang yang terdekat dengannya, maka dia dapat dua pahala. Satu, pahala berinfak, bersedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Ya, dia menyambung rahim orang yang dekat dengan dia, karib kerabatnya. Ya. Jadi kalau ditanya keutamaan, jelas keutamaannya itu lebih daripada kita bersedekah kepada orang lain. Ya. Kemudian kalau ditanya batasannya adalah zawil arham, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, yang punya hubungan tali darah dengan kita. Ya, baik itu dari bapak ataupun ibu, kakek ataupun nenek kita. Jadi orang-orang yang memang ada bertalian kerabat dengan kita. Nah, itu. Kalau di luar itu maka terhitung kita berinfak kepada bukan zawil arham, bukan orang-orang yang termasuk dalam lingkaran karib kerabat kita. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, jadi kalau untuk keutamaan itu jelas. Ya, kalau keutamaan itu jelas, dia mendapatkan dua pahala, berinfak dan silaturahim. Barakallahu fikum. Masih ada? Satu lagi. Bapak Ibu ada yang bertanya? Yang lain? Ibu ada yang bertanya nggak? Ibu ada nggak? Ibu ada nggak? Saya. Ibu semua nih ibu. Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita masih ada waktu untuk istirahat. Bapak mempersiapkan diri lagi setelah ini melanjutkan pekerjaan. Ya.
Itu saja. Jika tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.